monthly meeting sih sebenarnya pembahasannya ya untuk bulan Mei ini dan monthly meeting ini sebenarnya kita pembahasannya kan lebih kayak update setiap departemen seperti apa, terus update progress juga next month-nya itu teman-teman ada agenda apa gitu. Kemudian saya juga informasiin kalau misalkan ada discuss lebih lanjut dari para founders ataupun dari stakeholders terkait gitu. Nah, mungkin untuk mengawali meeting kita malam hari ini, nanti di sini ada tim saya juga ya dari internal affairs, itu ada Mike, ada Melin dan ada Ika gitu ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan. Jadi nanti dari internal affairs dulu, kemudian nanti bisa dilanjutkan sama timnya Mas Alfian juga ya. Terus bisa ke Mas Alam dari timnya Mas Adit juga untuk evaluasi dan advokasi, sama dari timnya Mas Syauki ya gitu. Nah tapi di sini kayaknya timnya Mas Syauki belum ada ini ya. Jadi nanti bisa di call lagi mungkin Pika perwakilan dari timnya Mas Syauki gitu untuk bisa hadir meeting kita malam hari ini. Sambil menunggu timnya Mas Syauki, mungkin saya mulai dulu untuk yang internal affairs ya. Jadi untuk internal affairs itu dari Pika sebenarnya kan masih tetap ada participate ya ke teman-teman ketika teman-teman lagi ada agenda untuk weekly gitu ya. Nah, Pika udah siapin juga template MOM dan itu bisa accessible untuk semua semua pengurus gitu di link tersebut gitu ya. Nanti Pika mungkin boleh di attach aja linknya di grup YIC Team ya gitu untuk drive terkait MOM meeting dari setiap departemen gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa update juga gitu setiap minggunya di link tersebut gitu. Jadi nanti di dalam drive kita itu ada tiap departemen ya. Jadi ada foldernya masing-masing tiap departemen. Nanti baru ada template MOM gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa akses juga di sana. Nah, kemudian itu yang dari Pika. So far sih belum ada terkait hal-hal yang urgent ya gitu. Sebenarnya kan Pika kan akan bikin surat gitu ketika teman-teman membutuhkan surat yang kita kirimkan ke stakeholders ataupun community partner, media partner gitu. Kalau misalkan kita ada kegiatan ya, atau misalkan dari timnya Denaura atau Adit gitu mau audiensi ke pihak mana gitu. Tapi memang yang kalau kita kan levelingnya yang ke organisasi lain ataupun misalkan ada jejaring kita di instansi lain gitu yang nanti misalkan bisa ngajak founders gitu. Tapi kan di luar itu juga founders sebenarnya ada agenda-agenda juga, misalkan ketemu sama stakeholders terkait. Cuman to be honest ya, ini tuh founders aku nggak ngerti tapi padat banget gitu agendanya. Jadi aku pun juga arrange pertemuan founders untuk pertemuan bulanan ya, itu mereka belum, bulan Mei kemarin kita nggak ada ketemu sama sekali juga gitu tuh update progress dari YEC gitu. Share schedule terus gitu setiap minggunya, jadi belum dapat juga gitu. Nah kemudian untuk kesekretariatan seperti itu ya gitu. Terus kalau misalkan teman-teman memang butuh Zoom, kita tuh punya Zoom ini. Jadi teman-teman kalau misalkan butuh Zoom dan sebagainya untuk koordinasi, ataupun misalkan Mas Alfian nih butuh untuk interview online dengan narasumber kayak gitu, itu juga bisa, nanti bilang aja sama Pika. Nah Pika pun juga selalu menjadwalkan agenda meeting kita ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang hal-hal kesekretariatan bisa konsultasinya sama Pika gitu. Nah kemudian untuk dari Melin, itu kan Melin lebih ngurus ke internal ya. Jadi kayak dari database, terus last meeting juga saya sempat sampaikan misalkan dari teman-teman ada yang butuh tim tambahan gitu, bisa dipropose juga ke Melin gitu. Misalkan mau close recruitment ataupun open recruitment, nanti bisa kita proceed juga kayak gitu. Nah dari Melin pun sebenarnya ada satu agenda juga gitu dari kita yang kemarin ya, internal mentoring gitu ya. Mas Fadli sempat tap in juga untuk ajak kita mentoring di ID Next Leader. Nah jadi teman-teman misalkan kita ada apa namanya ada agenda, misalnya teman-teman pengen ada sharing session dari para founders gitu, nanti nggak apa-apa disampaikan aja ke Melin. Nanti Melin akan arrange waktu, misalkan kalian mau belajar tentang apa ini dari founders gitu, nanti kita misalkan bisa ngadain hybrid gitu biar teman-teman yang di Jakarta bisa
ketemu founders langsung misalnya gitu kan, atau yang teman-teman belum di Jakarta pun juga tetap bisa join kayak gitu. Nah jadi kalau memang teman-teman ada input untuk bisa kita mungkin ngadain internal mentoring nih gitu, nah itu bisa ngobrol aja sama Melin ya, nanti kita coba schedule kan gitu. Nah tapi di samping itu sebenarnya memang dari saya dan Melin pun ya kita kita tuh ada agenda juga gitu memang buat internal mentoring gitu. Jadi kalau misalkan match nih waktunya sama founders, atau misal dari founders ada arahan buat saya bisa nih untuk ngasih mentoring ke teman-teman di EC, nah nanti kita bisa agendakan gitu. Nah kemudian kalau dari Mike, kalau di weekly-nya internal affairs ya memang untuk Mike ini masih monitoring ya untuk setiap program kerja ataupun yang berkaitan dengan internal gitu. Tapi di luar itu sebenarnya Mike pun juga Mike masih koordinasi ya sama pengurus yang sebelumnya. Jadi terkait kayak lanyard, terus kita juga punya semacam kayak fest gitu. Nah itu sebenarnya buat internal gitu. Nah cuman kita tuh planningnya itu akan bisa diserahkan ketika kita ada retreat internal kayak gitu. Nah cuman nih sampai detik ini pun, sampai pertengahan bulan nih yang Mas Fadli sempat rencanakan ya, kita akan retreat 2 hari 1 malam itu memang belum ketemu nih waktunya gitu. Jadi saya juga in paralel follow up juga ya, nggak ke Mas Fadli aja gitu, tapi kayak ke Kak Billy, ke Mas Hangga pun juga saya follow up gitu untuk progresnya. Nah kayak gitu, itu mungkin singkat ya dari internal affairs. Saya juga ada tambahan juga nanti mungkin di bagian advokasi ya, ada koordinasi terbaru, ada update dari MPR juga, tapi mungkin nanti akan saya explain ketika bagian departemen advokasi dan evaluasi. Mungkin itu dari internal affairs. Dari Mike, Melin, dan Pika ada tambahan nggak? Dari aku belum ada, Kak. Boleh silakan. Dari aku nggak ada, Kak. Oh nggak ada. Oke. Kirain dari aku dulu, Kak. Oke. Sip ya, mungkin gitu teman-teman dari internal affairs. Ada masukan kah atau ada respon dari yang lain? Oke, masih aman ya. Sip. Kalau gitu mungkin kita lanjut ke timnya Mas Alfian dulu nih, kurikulum dan kaderisasi. Mungkin boleh update Mas Alfian? Ya, suaraku sudah terdengar, Kak Putri? Ya, sudah. Sip, Mas. Oke, siap. Izin masuk, Kak Putri dan teman-teman semuanya. Kembali, aku Alfian Wicaksono dari tim kurikulum dan leadership development di sini bersama Keisha, dan tadi Mas Alif mengabari lagi ada persiapan untuk besok sidang, jadi untuk malam hari ini belum bisa hadir seperti itu. Untuk update dari kami terkait progress booklet, untuk saat ini sudah kami lanjutkan terkait progres pengerjaannya. Untuk bab 4, 5, dan 6 itu memang masih bentuk drafting kasaran, karena memang target kami untuk diselesaikannya di akhir bulan ataupun di akhir bulan Mei ini, ataupun nanti di minggu pertama bulan Juni seperti itu. Nanti draftingnya mungkin kami kirimkan lagi Kak Putri ke grup yang ada koordinasi sama Kak Putri dan Mas Syauki seperti itu. Kemudian untuk interview kemarin alhamdulillah sudah terlaksana 1 Kak Putri, yang dari Pak Martin ini dari PLN di Kupang. Mungkin nanti dilanjut sama Keisha, kalau Keisha bisa on mic buat penjelasan lebih detailnya. Itu kemarin kami dapat insight juga Kak Putri terkait sektor renewable energy yang dijalankan sama PLN, terutama di daerah yang bisa dikatakan kategorinya masih 3T seperti itu. Karena kemarin juga banyak dapat cerita dari Pak Martin soal pelaksanaannya, kemudian bagaimana tantangannya, harapannya seperti apa, dan itu kemarin sudah jadi di draftnya pertanyaan. Sekarang lagi mungkin nanti menunggu jadwal
kami dari tim kurikulum dan leadership development untuk bisa weekly meeting lagi buat divisi kami buat ketemu seperti itu untuk mendiskusikan terkhususnya seperti merapikan gitu ya kemarin hasil dari wawancara narasumber. Kemudian untuk bayangan rencana untuk di bulan Juni itu pastinya melanjutkan untuk drafting dari buklet ini Kak Putri dan teman-teman semua. Mungkin sama mau izin ya, mungkin kalau misalkan sekiranya dari teman-teman divisi lain gitu, misalkan teman-teman advokasi atau teman-teman lainnya yang memang ada rencana seperti itu untuk melakukan audiensi atau bertemu dengan pihak komunitas atau organisasi lain untuk mendiskusikan terkait renewable energy ini, mungkin kami juga bisa dikabari seperti itu dari tim kurikulum dan leadership development supaya barangkali bisa bersinergi untuk di-includekan di buklet ini seperti itu. Kemudian kalau misalkan untuk potensi narasumber ke depannya, mungkin kalau dari kami coba melihatnya ini dari aku pribadi, Putri, mungkin nanti perlu aku diskusikan lagi dengan Mas Alif dan Keisha seperti itu, bahwa kami ada rencana untuk coba approach dari beberapa mungkin himpunan ya, atau BEM atau organisasi yang berada di lingkup kampus, karena kami rasa dari aku pribadi merasa kemarin ada beberapa kajian yang dikeluarkan dan menarik seperti itu. Mungkin itu bisa jadi poin kolaborasi juga seperti itu. Nanti mungkin kalau misalkan sudah ada detail rincinya, coba kami floorkan lebih lanjut kan Putri. Terus masih mencari juga untuk narasumber dan expertise, karena aku tergabung juga di grup komunitas seperti namanya Cluster Studi Energi. Mungkin nanti ada beberapa narasumber potensial yang coba rencananya aku approach gitu ya, terutama di grup ini kan sudah ada banyak sekali orang-orang yang sudah bekerja juga gitu di bidang energi ini. Mungkin seperti itu kalau dari Keisha. Mungkin kalau lagi standby mau ada yang ditambahin kemarin terkait hasil interview offline atau ada yang poin lainnya juga. Keisha kalau standby. Oke, Mbak Putri, aku izin nambahin sedikit ya Mas Sofian. Oke. Ya, jadi kemarin sebenarnya pas reply sama Pak Martin itu memang awalnya kita mau cari expert di air terutama ya, dan ternyata beliau itu juga sebelum di air pernah di diesel dan juga pernah di matahari juga gitu. Jadi kemarin kita cukup dapat banyak insight juga sih gitu, dan dari beliau kemarin kalau kita interview itu sempat kasih saran lagi nama, tapi buat daerah Flores atas gitu. Cuma memang dari aku kemarin masih nanya sih availability-nya gimana. Kalau misalnya memang bisa kita interview lagi untuk buklet kita itu nggak apa-apa banget, karena memang kita masih butuh beberapa kontribusi dari expert gitu. Dan tadi kan Fatin juga udah sempat mention kita lagi di drafting buat bab selanjutnya juga. Mungkin nanti bakal di-update lagi buat yang draft selanjutnya gitu. Dan sekarang mungkin kita bisa berproses di lagi ngolah yang hasil interview kemarin, sama lagi cari-cari expert lagi sih, karena di draft selanjutnya juga kita butuh expert baru nih untuk beberapa sektor yang memang kita cari tahu. Kurang lebih begitu sih Mbak Putri, teman-teman. Oke, makasih Mas Alfian dan Isya ya untuk update-nya. Terakhir juga kan emang sebenarnya sempet ya mau banyak gitu ya targetnya untuk yang di interview biar kita bisa nambah referensi juga gitu. Nah paling nanti kita berarti butuh ini ya, Mas Alfian dan Keisha, kita butuh dari ya pokoknya peta helixnya ya, berarti nanti dari perusahaan kan udah gitu ya, mungkin nanti kita bisa interview orang SDM gitu kan. Terus nanti ke media mungkin nanti bisa Mas Alam juga nih, boleh nih Mas Alam gitu. Terus ke komunitas juga ya, mungkin nanti bisa kita coba interview juga gitu, mungkin nanti dari penggiat lingkungan gitu. Sama Mas Indra sih saya coba tanyain ya, kalau misalkan
skupnya bisa atau enggak gitu. Cuman mungkin boleh dikirimin nggak ke saya yang kemarin untuk approach ke apa namanya ke narasumber itu tornya gitu atau pointers apa namanya pertanyaannya gitu. Nanti kalau misalkan ada boleh dikirim ke grup YIC tim ya, biar saya coba forward dulu ke Mas Indra. Oke, siap Kak Putri. Mungkin satu lagi Kak, kalau dari kami tadi dari aku pribadi terlewat, mungkin ini sih buat desain dari bukletnya itu sendiri. Nah mungkin kalau dari kami sekiranya kalau misalkan dari teman-teman YC ataupun dari Kak Putri juga punya rekomendasi buat yang bisa membantu terkait desainnya seperti itu Kak, supaya mungkin dari kami bisa komunikasi lebih awal kan, desainnya bisa disiapkan lebih awal juga gitu kan, karena salah satu pertimbangannya takutnya kalau misalkan agak terlalu mepet nanti untuk batas deadline-nya, nanti malah jadi terburu-buru juga untuk desainnya. Nanti kalau misalkan yang untuk list pertanyaannya nanti kami update lagi ke grup yang ada Kak Putri dan Mas Syaukinya juga. Mungkin itu aja kalau dari kami Kak Putri. Terima kasih. Oke, good. Thank you banget BTW teman-teman dari kurikulum dan kaderisasi. Kalau waktu itu kayaknya dulu kita sempet deh bikin itu lebih kayak ke postingan ya ini ya, kayak buku-buku gitu bentukannya. Tapi ya nanti aman sih Mas, nanti ada apa teman-teman saya juga nanti coba saya approach dulu ya. Itu nanti kira-kira kita mau targetnya berapa halaman ya Mas Alfian? So far itu yang udah tersusun sekitar 30-an halaman Kak sebenarnya, tapi kan ini baru kemarin itu sampai bab 3 dan ini masih drafting sementara, belum ada proses editing lebih lanjutnya seperti perapihan informasi, data dan lain-lainnya. Jadi mungkin masih ada potensinya. Kalau kemarin targetnya mungkin maksimal, kalau dari aku pribadi penggambarannya mungkin sekitar 50-an, tapi itu masih bisa berubah sih. Bisa berkurang ataupun malah jadi lebih banyak, tergantung nanti dapat. Kalau misalkan kita dapat rezekinya untuk interviewnya lebih banyak, mungkin kan itu juga bisa nambah gitu kan terkait poin-poin di subbab-subbab yang dibahasnya. Seperti itu Kak Putri. Oke. Masalah mungkin boleh masukkan nggak masalah kira-kira kalau yang masalah ini kan banyak nih apa sering bikin postingan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan energi dan lingkungan gitu ke teman-teman publik. Kalau maksimal tuh enaknya kita bikin buklet gitu yang bacaable buat publik gitu-gitu Mas. Itu kira-kira berapa halaman ya Mas Alam enaknya? Sih nggak terlalu banyak sih Mbak, apalagi target audience YC kan Gen Z ya. Gen Z ya. Kebanyakan sih overwhelm gitu. Saranku mungkin tadi juga beberapa kali kuliah post yang publish. Setelah itu Mas, mungkin lu coba cari ya linknya di mana ya, mana referensi itu. Masalah judulnya itu tentang komunikasi bahasa bayi panas bumi gitu Pak, kalau nggak salah. Dan juga one on one climate gitu. Itu 20 kalau salah maksimal. Oh 20 ya. Makanya saya pun jujur nih ya. Saya pun kalau misal kayak baca either pedoman atau apa dari KSDM atau dari KLHK tuh ya kayak 30 udah enough deh kayaknya ya Mas Alfian, Mas Alam. Naik deh. Ya tergantung target pasar, target user, target kita sih Mbak. Readernya ya. Kalau yang expert ya makin banyak makin berisi. Iya sih. Kenal lah. Iya betul. Jadi pilih aja lah biar mereka. Nanti paling disambung dengan AI, kita rugi bikin halaman panjang-panjang. Iya benar-benar. Iya sih. Ya feeling saya sih ini sih mungkin Mas Alfian bisa 30-35 mungkin gitu ya. Jadi nanti bisa dikurasi aja sih nanti ya mungkin di proses editingnya ya. Kalau kita di awal kan mungkin kalau nulis emang mesti panjang-panjang gitu ya. Gak apa-apa deh. Nanti tapi kita maksimalin aja nanti bisa kayak 35 gitu. Itu sih paling Mas Alfian, Keisha. Mungkin dari Mas Alam atau dari teman-teman yang lain ada masukan buat teman-teman kurikulum dan kaderisasi? Enggak ada. Mana sih paling nanti tak share buat referensi buklet ya.
Boleh Mas. Oke, thank you Mas Alam. Yang lain? Oke, belum ya. Oke, mungkin next boleh ke tim advokasi dan evaluasi. Silakan. Halo, kedengeran suara saya? Aman Mas Adit. Oke, ya. Kok. Ya, jadi selamat malam rekan-rekan semua. Kan tadi di divisi program itu targetnya adalah untuk terlaksana 3 program flagship Water Nation. Gimana nih? Mute Mas Alfian. Kita boleh di mute nggak Mas Alfian? Konfirmasikan sebenarnya adalah untuk program-program ini apakah memang terlaksananya, terutama yang lokakarya dan ya. Oke, sip. Lanjut Mas Adit. Oke, cool. Ya, jadi aku mau update dari divisi evaluasi gitu ya. Jadi kalau untuk dari evaluasi itu kita kemarin sempat buat yang terkait hidrogen, sudah masuk ke dalam tahap desain. Untuk itu saya sudah kontak dengan Mas Sigio. Kemudian juga kontennya sudah dikurasi juga oleh Mbak Dia, sudah oke gitu. Kemudian yang kedua, kami juga sudah buat white paper dan draftnya sudah selesai. Jadi waktu itu kami buat terkait dengan RUKN. Nah, jadi untuk white paper RUKN ini target outputnya adalah akan dibuat seperti policy brief yang akan diaudiensikan ke stakeholder gitu. Nah, dalam hal ini gitu kita di tim evaluasi dan advokasi, tim advokasi khususnya sedang melakukan pemetaan stakeholder. Kira-kira RUKN ini mau kita bawa kemana aja gitu, ke stakeholder mana aja. Kemudian yang lagi ongoing juga di tim evaluasi itu kami sedang membuat konten terkait GETSI atau Gender Equality, Disability and Social Inclusion di dalam transisi energi. Jadi bagaimana sih penerapan GETSI di transisi energi di negara-negara, dan kira-kira di Indonesia tuh landscape-nya seperti apa, dan apa saja yang bisa di-improve dari penerapan GETSI untuk transisi energi di Indonesia. Itu sih. Dan kemudian mungkin kalau dari kami mau sekalian diskusi juga sama tim media gitu, karena khususnya dari evaluasi kami ada rencana selain punya white paper, kita juga punya konten yang akan kita share di Instagram gitu. Nah, biar kontennya tidak overlap, kita perlu tahu juga nih apakah dari tim media punya konten default juga yang akan di-upload gitu. Jadi kita bisa adjust minggu ini siapa yang upload, mungkin dari tim media, mungkin 2 minggu kemudian dari tim evaluasi dan lain-lain. Itu aja sih. Kak Putri, mungkin dari tim advokasi lainnya ada yang mau menambahkan? Kebetulan kalau anak saya, rekan saya lagi tidak bisa hadir. Oke. Sok lanjut deh Naura. Oke. Sorry Kak Putri, aku mungkin izin nambahin aja dari advokasi. Untuk advokasi sendiri sebenarnya kayak yang dibilang Mas Adi tadi, kita udah lagi buat database stakeholder buat nanti audiensi. Itu kita juga udah udah ngepetain beberapa stakeholder buat dimasukin ke database. Terus kemarin aku udah sempat tektokan sama Kak Putri juga kan, yang buat follow up MPR itu kayak gimana. Karena kemarin dari Mbak Dia itu tanya untuk progres MPR itu gimana, apakah udah ada MOU yang dikirim apa belum. Tapi kan memang ternyata dari white paper yang kita kirim kemarin juga belum ada respon. Jadi mungkin aku izin tanya juga ke Kak Putri terkait itu. Soalnya kemarin Mbak Dia, aku sempat setelah chat Kak Putri, aku chat Mbak Dia, ini baiknya gimana. Terus katanya kebetulan Mbak Dia kemarin sempat ada offline meet sama Kak Putri gitu sih Kak. Jadi belum ada follow up lebih lanjut dari Mbak Dia, dan Mbak Dia juga belum ada di Zoom. Jadi gitu. Ya, oke. Sebelumnya makasih Mas Adit dan Naura ya untuk reportnya.
Ya kemarin Senin saya sempat diskus sama Mbak Dia di kantor juga gitu, kita ketemu. Jadi sempat Mbak Dia sampaikan ada 3 hal juga ya kayak terkait yang pertama tuh memang dari tim advokasi. Jadi yang progres atau follow up dari pertemuan kita sama di MPR Maret lalu gitu ya. Nah itu saya udah follow up juga ke staf susnya Pak Edi gitu. Jadi saya sampaikan bahwa Mas ini bentuk tindak lanjut kita setelah pertemuan di bulan Maret kemarin, kira-kira apa ya, karena as discuss kan kita sebenarnya pengen ada program yang kita kolaborasikan gitu antara YIC dan MPR, saya sampaikan seperti itu. Nah dari Mas Iko itu responnya positif gitu, jadi kan ada 2 hal ya, kita kan memperkenalkan YIC, kita punya program. Nah harapannya satu, YIC bisa disupport sama MPR gitu, mau anything lah, misalkan kita punya kegiatan mereka jadi narasumber, ataupun misalkan kita butuh tempat lainnya gitu ya, selain misalkan di sekretariat sister company kita, itu misalkan dari MPR bisa provide tempat dan sebagainya kayak gitu. Nah saya udah sampaikan itu juga ke Mas Iko gitu, atau misalkan MPR punya program yang menyasar ke organisasi ataupun komunitas anak muda yang memang bergerak di energi dan lingkungan, itu mungkin bisa dibantu sama YIC kayak gitu. Nah akhirnya ketemulah ada 2 program yang program dari MPR gitu yang menyasar ke generasi muda. Jadi ada 2 nih, mungkin nanti bisa di-copy sama timnya Mas Syauki ya. Udah ada belum ya perwakilan tim Mas Syauki? Arif kali ya, nanti bisa disampaikan juga gitu ke Mas Syauki. Jadi yang pertama itu ada MPR Goes to Campus. Nah ini relate sama program kerja kita juga ya, dari timnya Mas Syauki gitu, ada YIC Goes to Campus. Nah saya juga udah sampaikan bahwa itu adalah salah satu program dari kita juga gitu. Nah jadi itu kita bisa masuk di sana gitu. Either nanti pembagiannya seperti apa kan itu masih on discuss ya gitu. Jadi misalkan nanti kita yang bisa mengedukasi, nanti ya dari MPR bisa support misalkan lokasi sekolahnya ataupun lokasi kampusnya kayak gitu. Nah yang kedua itu mereka juga ada program terkait Indonesian Climate Change Forum. Nah ini tuh sebenarnya saya juga sempat sampaikan gitu, kalau misalkan ini hasil pertemuan saya sama Mbak Dia juga kan, sempat saya sampaikan ke Mas Iko, staf susnya Pak Edi gitu. Jadi dari tim evaluasi dan advokasi ini kan banyak menulis dan mengkaji kebijakan, terus memberikan rekomendasi untuk suatu kebijakan kayak gitu. Nah saya sama Mbak Dia sempat sampaikan gitu, kalau misalkan kita bikin FGD secara publik gitu, itu bagaimana gitu. Nah makanya saya coba alignkan si programnya MPR ya terkait Indonesian Climate Change Forum itu dengan FGD ataupun nanti kegiatan yang akan di-posted oleh Departemen Advokasi dan Evaluasi. Nah akhirnya Mas Iko bilang, wah cocok nih Mbak Putri, kata dia gitu. Saya coba sampaikan ke Pak Edi ya, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, oh oke Mas, ditunggu kabar baiknya, mungkin nanti kita bisa starting dari kita MOU dulu gitu. Jadi nanti kita bisa masukin di sana SOW-nya kalau misalkan kita akan support ataupun akan berkolaborasi untuk 2 program tadi. Saya sampaikan seperti itu. Terus dia bilang, oke Mbak, we'll update you ASAP, dia bilang gitu. Nah mungkin nanti next week saya coba follow up lagi sih gitu, gimana hasil diskusi Mas Iko sama Kak Edi gitu. Itu mungkin Denaura. Nah nanti kalau misalkan memang udah ada lampu hijau dari Kak Edi, nah nanti kan biasa Mas Iko tuh staf khususnya Pak Edi ya, tapi Mas Iko kan punya tim lagi. Nah nanti mungkin kontak timnya Mas Iko nanti saya coba sampaikan ke Denaura ya itu. Nah terus waktu discuss sama Mbak Dia pun Mbak Dia sempat follow up itu yang MPR. Kemudian yang tadi ya sempat disampaikan juga sama Mas Adit ya, bahwa kajian-kajian yang dibuat sama tim advokasi dan evaluasi itu udah banyak menulis juga gitu ya tim kalian gitu. Nah akan ada program juga, terus outputnya pun ada 2 gitu ya, ada policy brief dan white paper. Itu sempat saya dan Mbak Dia coba cari bandrisnya. Jadi white paper itu sejauh mana, policy brief itu sejauh mana. Jadi kalau policy brief itu nanti yang bisa di-align-kan sama teman-teman dari timnya Mas Alam ya gitu. Jadi misalkan tulisan kita di website itu nanti bentuknya policy brief, nanti kita posting di website.
tapi kita bisa ngeposting juga dalam bentuk feed gitu. Nah jadi konten edukatif gitu sifatnya ya dari policy brief itu. Nah kemudian untuk yang white paper itu memang adalah kajian-kajian yang kita bawa ke stakeholders kayak gitu. Jadi misalkan next kita akan ketemu sama SDM. Nah kita punya kajian nih, mungkin ya nanti bisa RUKN atau misalkan RWN ataupun nanti yang terbaru gitu misalkan RUPTL kayak gitu. Nah itu sih, tapi kalau audiensi kan sebenarnya kita baiknya membawa white paper yang lagi hangat-hangatnya ya kayak gitu. Jadi nanti bisa di split aja yang mana yang akan menjadi white paper, yang mana yang akan menjadi policy brief. Dan saya juga sudah sampaikan itu ya ke Mbak Diah gitu. Untuk sih yang kedua, terus yang ketiga ya tadi ya program yang mungkin bisa di host sama tim advokasi dan evaluasi gitu. Jadi nanti kita bisa bikin webinar ataupun FGD mau offline atau online, nanti coba di konsep dulu ya. Jadi mungkin nanti ada konsep note-nya juga dari teman-teman timnya Mbak Diah gitu untuk bisa arrange kegiatan itu. Itu sih mungkin ya tambahan ataupun update dari saya untuk tim advokasi dan evaluasi gitu. Nah, cuma nanti boleh ini juga sih Mas Adit di finalize, terus nanti bisa dikirim juga gitu kalau misalkan kajiannya udah selesai ya gitu dari tim advokasi dan evaluasi. Gitu mungkin dari Mas Adit dan Mas Denaura ada tambahan kah? Dariku belum ada Mbak. Untuk yang white paper yang RUKM itu memang rencananya mau diperiksa dulu oleh Mbak Diah, kemudian nanti baru dioper ke founders atau mungkin ke Kak Putri. Oke, sip. Terus dari Denaura ada tambahan lagi? Dari aku aman sih, paling itu tadi nunggu follow up lebih lanjut dulu aja kali ya buat yang ke MPR. Sama itu sih aku sebenarnya agak kepikiran untuk yang publikasinya kan tadinya kalau aku dengar dari Kapolri kan tadi kita di feeds ya biasanya untuk YSC, tapi aku baru pikiran sih sebenarnya kalau itu tuh dibuat konten video gitu loh Kak. Aku nggak tahu konsepnya kayak gimana, tapi mungkin bisa slightly kayak reels atau video 16:9. Jadi itu tuh sasarannya bisa ke awam lebih banyak juga gitu loh Kak. Untuk insight-nya nanti juga mungkin akan lebih luas. Jadi apa yang kita udah riset selama ini itu jangkauannya diharapkan nanti bisa lebih luas juga gitu. Tapi aku itu baru kepikiran aja karena kan kayaknya kalau kita sampai sekarang kan belum ada talent atau creator yang emang bisa jadi face of YEC-nya sendiri kan untuk isi konten video gitu sih sebenarnya. Tapi itu bagus sih, soalnya saya sama Mbak Dia tuh diskusinya kemarin sebatas yang propaganda, yang postingan-postingan feed ya, tapi kayaknya bisa deh kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nanti misalkan dari tim advokasi dan evaluasi ini, misal Denaura atau Mas Adit gitu ganti-gantian untuk jadi talent misalnya ngejelasin. Nanti ini Mas Semi itu juga bisa deh, nanti coba saya diskusi sama Semi, salah satu dewan pakar kita. Itu juga kemarin sempat ngasih inputan ya untuk konten-konten yang dari segi financing sih, karena beliau itu program spesialis di Cbank nah jadi pokoknya kerja di Cbank lah gitu, jadi udah green banking gitu kan. Nah itu dia sempat ngasih input-input terkait konten-kontennya sih. Nah beliau tuh juga sering tuh bikin kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman bisa cek Instagramnya Mas Semi ya, Semi Sihab. Nah itu beliau sering tuh bikin konten 16:9 edukatif juga tentang green financing gitu. Nah jadi menurut saya bisa sih gitu Denaura dikonsepin, nanti bikin aja videonya. Kalau memang perlu editing Mas Sigio sih harusnya bisa ya, nanti poles-poles gitu, mempercantik lah ya. Nanti dari tim advokasi dan evaluasi boleh tuh berkreasi, bikin konten, editing simple misalkan gitu, nanti baru di-finalize sama timnya Mas Alam gitu, Mas Sigio gitu. Mas Sigio kan emang videographer ya yang biasa editing video juga gitu. Mungkin bisa kayak gitu sih, setuju bisa tuh. Nanti bisa kita publish juga di Instagram, di LinkedIn kita kan lumayan ya. Nah itu sih, ntar bisa tag kalian juga gitu di LinkedIn kan, for portfolio gitu. Itu sih, keren-keren idenya. Oke, thank you Dok. Nanti mungkin masuk ke notes buat weekly meet advokasi sama evaluasi juga. Boleh. Oke.
Sip, thank you. Sama itu tadi mungkin timnya Mas Alam ya, Mas Alam dan kawan-kawan. Tadi sempat disampaikan juga sama Mas Adit ya terkait tadi sih lebih ke konten karena kan kita memang mau coba bangun branding dari YC juga ya sebenarnya. Kita nggak hanya membangun branding dari YC sih, tapi saya juga pengen teman-teman itu semua masuk gitu di konten-kontennya YC, jadi ganti-gantian aja. Kalau misal kayak kemarin ada Mbak Emer, mungkin nextnya nanti akan ada Cheryl juga gitu kan, nextnya siapa gitu. Saya pengen sih teman-teman juga terekspos ya gitu di sosial medianya YC gitu. Oke, sip. Dari yang lain ada masukan kah untuk tim advokasi dan evaluasi? Oke, silakan Arif, gimana? Mohon maaf, saya ingin nanya nih. Ya, gimana? Bukannya saya di tim stakeholder sama polisi ini ya, stakeholder dan polisi, sorry, event dan collaboration, sorry. Iya betul. Timnya Mas Syauki kan? Itu sudah lewat ya tadi itu. Tim Mas Syauki. Belum. Oke. Sorry karena tadi kakak mention tentang nama Arif di advokasi YEC. Apakah itu beda Arif lagi tadi? Sama tadi saya sempat mention. Jadi saya follow up ke MPR. Nah, ada 2 program yang bisa di-align-kan sama MPR gitu, antara YEC dan MPR. Jadi ada YEC Goes to Campus sama Indonesian Climate Change Forum. Nah, itu program dari MPR ya. Tadi saya sempat mention Arif sebenarnya untuk menyampaikan gitu ke Mas Syauki gitu, karena ini kan Mas Syauki belum bergabung ya sama kita ya. Dan dari tim event dan collaboration itu kan baru Mas Arif gitu. Itu sih Mas Arif saya mentionnya di situ. Oh, program. Sorry, I'm kind of a little bit left behind a bit. Itu program yang align di MPR Indo ya? Iya, betul. Di MPR RI. MPR RI. Iya. Event ya? Gimana, Mas? Is it an event or just a program? Program. Di program. Program MPR Indo Climate Change. Iya, ada Indonesian Climate Change Forum. Mereka mau ngadain itu sih, program mereka ke anak muda gitu. Oke, nah saya nyampein ke Mas Syauki ada program ini. Betul. Alright. Oke. Thank you. Aman ya Mas Arif? Ya, sami-sami. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada input buat tim advokasi dan evaluasi? Oke, belum ya, sip. Mungkin boleh ke timnya Mas Alam, Mas, silahkan. Thank you Mbak Putri dan juga teman semua, selamat malam. Di sini mewakili tim konten ya istilahnya. Saya sendiri update dari tim konten sih, kami baru 2 minggu ini mulai istilahnya aktifkan lagi sih Mbak, dari koordinasi dan lain, karena berhubung kemarin dihitik beberapa kerjaan juga ya di implementasi terdekat. Di internal kami sudah koordinasi bagian tim dan lain-lain. Nah, kebetulan di minggu ini kalau possible kita bakal mulai posting satu konten ya gitu, di Instagram, dan di sosial media perintinya, dan PTL yang mungkin teman sudah aware itu baru di launching ya Pak Menteri ya gitu. Jadi nanti akan diinfokan saya detailnya akan publish, silakan teman-teman bisa baca dan bisa share gitu ya ke kolega WhatsApp. Satu, dan kita juga di internal udah planning dan plan di bulan Juni
Jadi hopefully teman-teman yang di Pesialan, Sadit dan lain-lain bisa make sure di sana nanti anggaplah minggu pertama bulan Juni itu kami voting 2 nih. Jadi teman-teman masih bisa di ketiganya gitu ya, entah itu Rabu atau Kamis itu sih. Nah, tujuan untuk planning untuk make sure nggak overlapping dan konten juga baik yang initiate di internal kami maupun yang request dari divisi lain itu. Terus yang kami planning itu mostly bukan hanya konten visual, gambar ataupun teks itu ya. Itu pun udah planning untuk yang interaktif dengan untuk video yang format reels. Terus paling mau up lagi sih teman-teman semua, kalau ada request konten sih idealnya itu via link 3D yang ada request konten sih. Kenapa? Kalau via di official link 3 kita, jadi teman-teman di PC kami pun bisa track gitu ya, maksudnya progresnya di mana, ya request siapa, itu sih tujuannya. Boleh sebenarnya bagus kalau mau japri atau personal chat ya ke kami. Tapi agak bagusnya sih ke link aja ya, biar kita sama-sama aware lah gitu. Nanti ada full job lah di teman-teman kami juga agak, jadi itu lumayan ganggu lah secara personal mereka gitu. Lagi kan mereka juga ada existing job yang harus dikerjakan gitu sih. Itu sih Mbak Putri update tim konten. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan barangkali ya, atau titipan mungkin. Ya, gimana Saya tambahan? sudah cukup. Mungkin di sini ada Mbak Emer mungkin ada tambahan. Paling ini aja sih Mas Alam, kayaknya kalau dari tim content execution mau request close track lagi dari satu orang, soalnya kebetulan karena kita harus jadi talent juga, jadi kurang kurang banyak yang untuk buat kontennya gitu Mas. Paling itu aja. Sama kita baru ngepost kemarin yang Ghost to School, sama satu lagi yang Wilson Medon Jobs. Berarti sebenarnya masih banyak yang harus dipost, dan kayaknya mungkin sampai akhir Mei ini kita bakal ngepost beberapa video gitu. Yang paling itu aja sih Mas Alam sama Mbak Putri. Masih Mbak Emer untuk update-nya. Mungkin nanti kita pulang bareng-bareng ya. Pernah request tim yang propose hari ini ya. Oke. Kurang lebih gitu Mbak Putri. Ya. Enggak kalau ada feedback ataupun komen gitu ya. Oke, thank you sebelumnya Mas Alam dan Emer ya. Really appreciate juga kita udah mulai aktif juga kan gitu untuk video-video itu, lumayan tuh kemarin. Nah cuman nih nanti PR kita bersama ya, nanti bisa dibantu share juga sama Pika. Tolong di-share dulu aja Pika nanti yang YIC Goes to Campus linknya di grup YIC Team, untuk bisa all team itu share ke Instagram mereka masing-masing ya, kayak gitu. Nanti baru kita siasatin lagi nih di end of this week, kita bisa Pika nanti in copy ya dari saya. Jadi nanti Pika bisa share juga di akhir minggu ini link yang We Listen We Don't Judge itu, yang kontennya itu nanti kita bisa minta teman-teman untuk share bareng-bareng lah gitu di sosial media mereka gitu, biar engagementnya juga naik kan gitu. Nah untuk feedback dari saya, yang pertama mungkin yang terkait internal, kebutuhan internal dulu ya. Tadi kebutuhan tim, monggo Mas Alam dan Mbak Emer kalau memang butuh tim, nanti kalau tadi sempat mention close recruitment ya, nanti boleh kalau memang ada timnya diproses di internal aja dulu, nggak apa-apa Mas. Nanti kalau misalkan udah on board, nanti kita bisa kenalin waktu kita meeting all team ya, kayak gitu. Jadi nanti ya mungkin nanti Mas Alam kan tetap berkabar sama saya ya, kita di grup head kandidatnya siapa misalnya kayak gitu, atau
udah di interview atau yang diterima gitu, nanti kan bisa dikabarin gitu. Tapi kalau memang butuh 1 orang dan itu close rec, monggo bisa diproses di internal teman-teman ya di timnya Mas Alam gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya sepakat sama Mas Alam, jadi untuk termonitor dengan rapi, monggo silakan link tree dari teman-teman konten dan ideation ya, itu bisa di attach aja Mas di description grup kita ya yang di EC team gitu. Jadi just in case departemen manapun yang ada request konten atau memberikan content writernya mungkin ya nanti dari Mas dari timnya Mbak Dia gitu kan akan banyak kasih content writer ya, ataupun konten tadi mungkin Denaura jadi talent, terus Denaura sharing via video gitu, nanti bisa dipublish ataupun nanti bisa diproses oleh tim Mas Alam gitu. Jadi nanti tetap monitor by link tree-nya rasanya saya udah ada ya, saya sempat baca juga di grupnya. Jadi nanti bisa di attach aja di description box, di description group gitu. Itu mungkin terkait kerja across department. Kemudian untuk yang konten, monggo Mas, itu kan based on discuss juga ya teman-teman di internal. Intinya saya selalu berpesan karena kita di sini sifatnya volunteer, jadi jangan sampai teman-teman terberatkan gitu. Jadi dikomunikasikan aja gitu kalau memang teman-teman minggu ini sanggupnya 1 atau 2 konten, it's okay gitu. Dan saya pun juga sempat sampaikan ya, mungkin bikin konten jangan dibikin kontennya berat semua gitu, jadi dibikin ringan aja. Saya juga sempat sampaikan juga ya sama Mbak Emer gitu, mungkin dalam seminggu itu kita ada 1 kali konten interaktif gitu di story kita misalnya kayak gitu. Nanti satunya mungkin di feed gitu, atau misalkan nanti di feed itu kayaknya lagi peak nih teman-teman kerjanya, mungkin nanti di minggu itu boleh konten interaktif via story, sama misalkan konten hari besar, it's okay gitu. Misal kayak besok nih kita posting hari kenaikan Isalmasi gitu, nah itu monggo. Terus itu ya terkait perkontenan gitu ya. Intinya nanti coba di mention juga pokoknya saya pengennya sih teman-teman itu dalam sebulan itu udah ke track aja gitu, mau bikin konten terkait apa gitu. Jadi kayak calendar of content ya gitu. Jadi nanti dari teman-teman departemen lain kalau misalkan ada request konten ataupun ada masukan nih konten buat di sosial media kita, nanti bisa di plotting kan di sana kayak gitu. Itu terus ya sih mungkin nggak terlalu banyak dari saya sih feedbacknya Mas Alam, karena saya tahu desain tidak semudah itu juga ya, perlu taste juga. Tapi so far sih yang mendesain di tim Mas Alam masih sesuai sama GDV gitu juga kan gitu. Jadi so far masih aman sih gitu. Mungkin gitu dari saya. Ada tambahan lagi kah atau ada feedback? Jelas, thank you Mbak Putri untuk feedbacknya. Nanti kami akan share juga link tree-nya itu ya ke grup besar, berimen kita bareng-bareng sih. Ya, Itu. Selamat malam teman-teman. Oke, thank you Mas Alam, Mbak Emer. Dari yang lain, adakah lagi? Oke, mungkin ini last ya. Ini sebenarnya perwakilan dari tim IF Program and Collaboration, hanya Mas Arif nih. Mungkin Mas Arif ada ini nggak ya? Ada report yang bisa disampaikan kah hasil discuss di departemennya? Yang untuk sekarang yang saya lihat di grup WA, saya belum ada apa-apa di grup WA. Sepertinya saya perhatiin. So far I have nothing to say so far because I check in the WA group and there's only, I'm not sure if I missed anything, but there was an event link to the previous event that you mentioned before, and that's all I found in the chat. Thank you.
Oke, thank you Mas Arif. Maybe you can. I think if there's anything I missed, you can ask the other person in my group. My apology. Thank you. Ya, thank you. Tapi belum ada perwakilan dari timnya Mas Shoki sih selain Mas Arif ya. Mas Aldi sama Mas Alfian. Mas Aldi itu dari timnya Mas dari timnya Mas ini kan ya. Ntar ini Aldi itu kita ada 2 kalau nggak salah. Jadi Aldi dari timnya Mas Alam sama dari Mas Alfian ya. Kalau Aldi Primustia ini punten timnya Mas Alfian apa Mas Alam? Halo Mas Aldi. Belum monitor ya. Ya. Belum ada sih. Kalau Bella, Cheryl itu tim advokasi dan evaluasi, Mbak Emer dari tim Mas Alam, Mike dari tim saya. Jadi hanya Mas Arif sih. Tapi terakhir discuss di grup kapan ya Mas Arif? My apologies agak sedikit ini. I'm not sure if I missed anything because I think it's like 3 weeks ago I joined the group. I think I was my apology was a little bit late in at that time, but I checked it has an archive on the top, but there's nothing actually on before I joined. There's no chat. They only see a ordinary, it's just link. I just saw Indonesian Mentor Club link, and then that's all. That's all I found. Oke ya. Indonesian Mentor Club sebenarnya 18 Mei ya, which is udah 2 minggu yang lalu sih gitu, hampir 2 minggu yang lalu ya. Jadi nggak lama. I joined I was a little confused where I was at that time, and then I figured out, and I joined in May 8th, and then there was a part ada section di belakang May 8 Mei itu Friday 18 April. Jadi I'm not sure if I missed anything. My apology for my a bit late. It's okay. It's not your fault. Maybe Mas Shoki didn't doing the discussion in your internal group. So I will keep checking up with Mas Shoki directly ya. It's okay, Mas Arif. Yes. Oke, sip. Mungkin teman-teman update-nya kayak gitu ya. Jadi saya pengen seharapannya sih teman-teman tetap keep on track to scheduling the weekly meeting in internal your department. Jadi walaupun kita monthly meeting dan tadi mungkin ada beberapa input bisa coba dilakukan ya gitu. Ataupun nanti misalkan ada additional response or feedback, silakan nanti bisa berkabar juga di grup ya. Pika will send the minutes of meeting tonight ya. Gimana Mas Arif? Mas Arif raise your hand ya. Yes, yang event itu yang tadi aku kasih tau Mas Chauki itu ada program yang akan terjadi atau takes place atau sebagai tugas atau what is it in a form? Yang program mana ya? Yang itu program di MPR. Align gitu ya kan? Itu program align with MPR Indonesian Climate Change Forum. Is it do I have to remind him as in a form it's going to take place or the other way? Yeah. I'm just followed the MPR ya, Mas Arif gitu. Yes. From our last discussion on March ya with MPR gitu. Jadi sebagai bentuk tindak lanjutnya, saya coba searching another collaboration ya, mungkin kayak gitu. Dan ternyata we have align ada 2 program yang bisa kita kolaborasikan gitu sama MPR. Nah, but for this stage memang saya masih awaiting di discussion internally MPR gitu. Jadi after that kalau misalkan memang ada response
positif ya dari Pak Edi gitu. Ini kan saya kan diskusinya memang sama staf susnya ya, sama Mas Iko gitu. Mas Iko akan komunikasikan sama Pak Edi terkait alignment program kita. Nanti setelah dapat lampu hijau dari Pak Edi, kita akan MOU dulu ya sama MPR gitu. Jadi nanti akan dihandle juga sama tim saya dari Internal Affairs dan timnya Mas Adit dan Mas Denaura gitu. Nanti baru bisa execution by program and collaboration department gitu. So I'm going to remind him that bahwa ada kolaborasi 2 program aligned with MPR Indonesia Climate Change Forum that's going to take place. So that's what I'm going to remind him as. Iya. Jadi nanti kita akan alignment karena kan kita tuh punya program juga ya, dan itu kan most likely handled or organized by your department. So it will take a place or we can elaborate our program with the MPR. Kayak gitu sih Mas Arif. Okay, I hope I tell him correctly. I hope. Oh, yeah. Jadi program that takes place yang akan terjadi ya berarti atau decision apa baru si alignment ya. Iya gitu. Alright ya, ini juga infonya benar nih dari Mas Alfian ya. Makanya nih sebenarnya kemarin itu saya coba arrange kurikulum dan kaderisasi masuk ke program dan kolaborasi gitu ya, karena memang dari Mas Fadli sih requestnya biar kita tidak terlalu banyak work stream gitu, tapi sebenarnya kan tupoksi tugasnya beda ya gitu. Jadi thank you Mas Alfian for heads up kabar dari departemen itu ya. Nanti saya coba follow up juga ke Mas Syauki gitu. Oke, mungkin kayak gitu. Ada tambahan lagi kah? Oke, aman ya Mas Arif? Is it enough for us? So, thank you so much guys for our tonight meeting. Harapannya semua bisa tetap fun, dan saya sebenarnya sih lebih pengen teman-teman berkembang sih di YC ya kayak gitu. Kita nanti bisa banyak sharing ataupun misalkan teman-teman butuh something bisa disampaikan juga, mau private chat ke saya ataupun misalkan nanti bisa discuss di grup kita juga kayak gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Happy long weekend. Kalau misalkan ada something yang memang harus dikomunikasikan, don't hesitate to contact me ya gitu. Oke, mungkin gitu aja semuanya. Appreciate to all of us. Selamat malam semuanya. Mungkin saya tutup meetingnya malam hari ini ya.